Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Kembali lagi dalam kesempatan ini, saya Rilke Masyhur, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Bualemo, akan menampilkan praktek coaching sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Dalam kesempatan kali ini, saya dibantu oleh dua rekan saya, yakni Ibu Yelan Malae yang berperan sebagai coach, dan Bapak Muhammad Syaifuddin yang berperan sebagai coach, dan saya sendiri nantinya akan bertindak sebagai pengamat yang akan memberikan umpan balik berbasis coaching pada coach kita kali ini. Assalamualaikum Bu Yelan. Bagaimana perjalanan ke sini tadi? Jauh ya? Oke, ya berarti sudah siap nih untuk proses coaching kita hari ini. Insya Allah. Ya, Bu Yelan, Ibu Yelan sudah sediakan format observasi ya untuk penilaian coaching sebentar ini. Alhamdulillah sudah Bu, saya sudah siapkan sejak disampaikan kemarin. Ya. Masya Allah, lengkap ya. Iya. Oke Bu Yelan, saya mau tanya-tanya sebentarnya. Bu Yelan, kompetensi coaching apa yang sebenarnya nanti akan Bu Yelan kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu mengajukan pertanyaan yang pokok kepada supaya sendiri yang memberikan solusi dari permasalahan. Jadi kompetensi mengajukan pertanyaan bobot ya. Iya. Dari kompetensi mengajukan pertanyaan bobot ini, kira-kira kompetensi spesifiknya apa kira-kira yang dicapai saat observasi? Dan spesifik itu saya ingin coach saya bisa hadir secara penuh ketika melakukan coaching. Jadi apa istilahnya ya Bu? Presence kehadiran secara penuh. Oke. Iya. Berarti Bu Yelan, indikator ketercapaian dari tujuan pembelajaran sebentar pada saat coaching nanti kira-kira apa yang Bu Yelan capai? Saya mengharapkan komitmen dari coaching untuk bisa realisasikan tujuan yang telah dia capai dari kegiatan coaching nanti. Oke, iya baik Bu Yelan, saya harapkan semoga indikatornya bisa tercapai dan kompetensi-kompetensi yang ingin Bu Yelan capai bisa tercapai ya pada saat proses coaching sebentar nanti. Baik Bu Yelan, selamat melakukan coaching ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lancar ya, meskipun lumayan jaraknya tapi karena
ini saya merasa jalan sendiri. Rekan-rekan di sekolah itu tidak sama-sama bareng-bareng menjalankan pembelajaran yang kita laksanakan. Jadi saya jalan 1 kali 2 kali selesai pembelajaran yang mungkin bisa mengajak siswa itu aktif, misalkan antara permainan, misalkan dengan IT gitu. Jadi pembelajarannya nggak cuma monoton saya ceramah saja di kelas gitu. Bagus Pak. Lalu apa rencana Bapak untuk mencapai tujuan itu? Berarti kalau misalkan seperti itu, mungkin harusnya saya mungkin harus cari-cari referensi tentang pembelajaran yang menyenangkan itu yang bagaimana, yang sesuai dengan mata pelajaran saya. Sama juga mungkin ini harus berkolaborasi dengan rekan. Jadi ketika misalkan saya mengajar, saya boleh minta teman itu untuk jadi observer di kelas. Jadi kalau misalkan saya jadi ada yang observasi di kelas, berarti kan nanti ini saya dapat refleksi, dapat gambaran apa yang telah saya lakukan ini ada yang kurang atau enggak gitu. Jadi harapannya nanti kan siapa ini namanya teman saya, siapa tahu dia bisa ikut juga menerapkan pembelajaran yang menyenangkan di kelasnya juga. Lalu siapa saja yang Bapak pikir bisa membantu atau mendukung kegiatan Bapak ini sehingga bisa mencapai tujuan yang Bapak inginkan? Berarti kalau seperti itu harusnya maka kurikulum mungkin karena kan ini bagiannya beliau, selain juga kepala sekolah yang jelas karena pimpinan di sekolah Bapak Ibu ya, rekan-rekan di sekolah. Berarti kalau bisa mungkin yang pertama rekan-rekan yang serumpun mata pelajaran, atau kalau misalkan itu bisa berkembang ke rekan-rekan yang lain, misalkan beda rumpun juga tidak apa kayaknya. Sama ya ini siswa berarti mungkin harus komitmen sama siswa juga. Ya, lalu apa rencana aksi untuk merealisasikan hal itu Pak? Berarti saya koordinasi dulu dengan rekan guru untuk bisa merencanakan kapan pembelajaran ini yang akan saya lakukan ini bisa diobservasi. Jadi kalau sebelum itu berarti saya juga harus mempersiapkan rancangan pembelajarannya bagaimana. Mungkin itu Ibu yang harus saya lakukan terlebih dahulu sepertinya. Ya baik. Terakhir Pak, apa komitmen Bapak untuk bisa merealisasikan rencana itu? Berarti saya harus yakin pada diri saya bahwa pembelajaran yang menyenangkan itu harus dilakukan untuk anak-anak, tujuannya ke anak-anak. Baru ya harus ada kolaborasi tadi dengan rekan guru biar pembelajarannya tidak berhenti 1 kali, pelaksananya nggak hanya 1 kali 2 kali, tapi bisa berkelanjutan itu kayaknya. Bagus sekali Pak, salut buat Bapak. Terima kasih dan terima kasih sudah datang jauh-jauh dari Duluki ke sini. Sama Ibu. Mari Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Yelan, bagaimana perasaannya setelah melakukan proses coaching tadi? Ya itu rasa karena sudah bertemu dengan coach yang hebat. Oh, iya alhamdulillah ya. Iya jadi saya mau tanya-tanya Bu Yelan ya, boleh ya? Boleh, boleh. Bu Yelan, apa yang sudah Ibu Yelan lakukan daripada saat coaching untuk mencapai indikator yang diharapkan? Alhamdulillah coach saya sudah menemukan solusi apa yang harus dia lakukan dan sudah berkomitmen, kemudian menyusun rencana aksi untuk mencapai tujuan yang harus dia kembangkan.
terutama coach saya ini Bu hendak mengembangkan pembelajaran yang berbasis IT. Beliau di samping ingin menciptakan suasana belajar yang berpusat pada murid, kemudian yang yang tidak membosankan, siswa juga antusias belajar. Di samping itu beliau juga hendak menjadi coach dari teman belajarnya, bagaimana pembelajaran itu dirancang berbasis IT. Itu Bu. Pada prinsipnya indikatornya tercapai Bu Yelan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya, oke. Ya, baik, saya sedikit menyampaikan hasil observasi yang sudah saya lihat tadi dari hasil proses coaching tadi. Itu yang pertama, pada prinsipnya kemampuan mengajukan pertanyaan terbobot dari Bu Yelan sudah sangat baik ya, Masya Allah. Ya, kemudian saya lihat juga Ibu Yelan sangat jeli melihat peluang yang ada pada coaching, sehingga mampu mengarahkan langsung pada rencana aksinya ya. Oke. Ya, jadi satu lagi pertanyaan Bu Yelan dari saya. Setelah proses coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Yelan kembangkan? Yang ingin saya kembangkan presensi itu Bu, kehadiran sepenuhnya ya, saat melakukan coaching, karena terkadang juga buyar perhatian saya karena ada bunyi-bunyi HP Bu. Oh Izin iya. Bu, maaf Bu. Oke, berarti insya Allah itu adalah kompetensi yang nantinya akan Ibu Yelan tingkatkan pada proses coaching selanjutnya ya. Siap Bu, Oke, insya Oke, Allah. baik Bu Yelan, terima kasih sudah hadir pada proses coaching kali ini. Insya Allah proses coaching selanjutnya akan dapat dicapai apa yang ingin Bu Yelan kembangkan nanti. Insya Allah. Terima kasih.